AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim atau biasa disebut dengan IUD atau biasa juga disebut dengan spiral. Dia itu sangat efektif sekali ya, reversible dan berjangka panjang, dapat sampai 10 tahun. Head menjadi lebih lama dan banyak. Pemasangan dan pencabutan memerlukan pelatihan, jadi memerlukan tenaga medis yang kompeten ya untuk melakukan pemasangan dan pencabutan. Dapat dipakai oleh semua perempuan usia reproduksi. Semua usia ya, usia reproduksi dapat dipakai, tapi tidak boleh dipakai oleh perempuan yang terpapar infeksi atau IMS, yaitu infeksi menular seksual ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bidan Juju di ngobrol santai ya. Ngobrol santai kali ini Bidan Juju akan ngebahas AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Alat kontrasepsi dalam rahim ini atau biasa disebut dengan IUD dan juga biasa disebut dengan spiral. Jadi di masyarakat itu biasanya disebutnya dengan IUD atau dengan spiral sama aja ya. AKDR itu juga alat kontrasepsi dalam rahim. Jadi dia dimasukkan ke dalam rahim. Jenisnya yang dia tidak berhormon ya, tidak ada hormon, jenisnya itu dia itu kecil ya, bentuknya kecil. Jadi Bu, saya punya gambarannya. Dia bentuknya kecil seperti ini nih untuk keseluruhannya ya. Nah ini maksudnya sebelum dipasangkan, karena kan dimasukkannya ke dalam rahim, jadi emang baru seperti ini dulu. Sebenarnya itu yang tersimpan di dalam tuh bentuknya sangat kecil sekali. Kita buka ya. Nah ini untuk bentuknya ya, kecil sekali ya. Nah ini tuh dia kerangkanya dari plastik ya kan, kerangkanya dari plastik yang fleksibel ya, jadi dia mudah fleksibel, berbentuk huruf T. Berbentuk huruf T, diselubungi oleh kawat halus terbuat dari tembaga. Nah ini dia dikelilingi oleh kawat halus yang terbuat dari tembaga. Ini cover T ya atau CUT, bentuknya seperti ini, atau jenisnya itu ada CUT atau ada Novate. Juga akan ngebahas tentang ini dulu ya. Keuntungannya apa, kerugiannya apa, kita bahas oke, satu-satu ya. Dan untuk sementara ibu-ibu paham ya, ini bentuknya seperti ini, oke. Oke, cara kerjanya untuk menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba Fallopi karena terhalang oleh si tembaga itu. Sebelum mencapai ke upum uteri, si spermanya udah lemas. Nah, gitu ya. Karena dia terhalang dengan si tembaga itu. Memungkinkan untuk mencegah implantasi telur ke dalam uterus. Jadi dia itu mencegah implantasi itu adalah penempatan si telur ke uterus ya, karena emang terhalang dengan dengan si IUD itu atau AKDR itu. Oke, keuntungannya gitu. AKDR dapat efektif segera setelah pemasangan. Ya sebenarnya dapat efektif setelah pemasangan karena kan langsung terhalang. Tapi biasanya yang memasangkan menyarankan seminggu setelah pemasangan baru dianggap efektif gitu ya. Sebenarnya sih
dia sebenarnya udah langsung efektif. Tapi untuk mencegah keraguan dan yang lainnya, biasanya yang memasangkan itu dia menganjurkan seminggu setelah pemasangan. Metodenya jangka panjang nih, keuntungannya itu metodenya jangka panjang. Jadi bagi ibu-ibu yang mau menunda sampai 10 tahun, ini bisa pakai ini misalkan, ataupun bukan menunda ya, kalau menunda 10 tahun terlalu lama, biasanya udah gitu kan, udah nggak hamil lagi gitu. Nah, jadi yang disarankan adalah AKDR ini, alat kontrasepsi dalam rahim ini, karena emang jangkanya panjang, bisa 10 tahun baru dia dilepas gitu. Sangat efektif, tidak perlu lagi mengingat-ingat. Iya betul kan? Kita tidak perlu mengingat-ingat lagi kapan waktunya ulangan, karena jangkanya 10 tahun. 10 tahun itu sangat lama sekali ya. Tidak mempengaruhi hubungan seksual, meningkatkan kenyamanan seksual, tidak perlu takut untuk hamil. Tidak ada efek samping hormonal. Nah, kalau si Coperte tadi itu dia tidak ada efek samping hormonal. Tidak mempengaruhi kualitas ASI apabila emang baru si ibu baru melahirkan dan menyusui. Jangan khawatir karena tidak mempengaruhi volume ASI karena emang bukan hormon ya. Dapat dipasang segera setelah melahirkan atau sesudah abortus bila tidak ada infeksi. Tapi yang memasangkan harus yang kompeten atau medis yang kompeten gitu. Dapat digunakan sampai menopause 1 tahun atau lebih setelah haid terakhir. Nah, jadi sampai menopause dia emang sampai mau masa produksi, masa reproduksi perempuannya udah mau menopause, dia sampai bisa dipakai sampai itu. Misalkan sekarang usia 40 tahun, 10 tahun, 50 tahun ya, maksudnya sampai usia 50 tahun, 10 tahun kemudian kan, ya bisa dipakai ya. Tidak ada interaksi dengan obat-obatan. Membantu juga mencegah kehamilan ektopik. Gitu. Itu keuntungan dari AKDR itu ya, dari alat kontrasepsi dalam rahim. Oke, kerugiannya apa? Kerugiannya efek samping yang umum terjadi nih. Perubahan siklus haid yang saya tadi pernah sentil ya. Perubahan siklus haid bisa menjadi banyak, malah kadang ada rasa sakit gitu, atau disebut dysmenorrhea, rasa tidak nyaman ketika menstruasi. Haidnya lama, biasanya hanya seminggu, ini jadi 2 minggu dan banyak gitu, dan banyak ya, misalkan sampai beberapa kali ganti pembalut. Itu adalah salah satu kerugiannya, maksudnya ya ketidaknyamanannya gitu ya. Perdarahan spotting atau antermenstruasi, yaitu spotting, dia perdarahannya sedikit-sedikit. Kalau biasa di kita disebutnya ngeplek ya gitu ya. Saat haid lebih sakit, yang saya bilang itu terjadilah dysmenorrhea. Jadi ketika haid itu jadi rasa sakit gitu, ada rasa sakit. Nah, komplikasi lain, maksud komplikasi lain ini tuh keadaan yang tidak nyaman lainnya itu setelah pemasangan nih. Setelah pemasangan ada rasa kejang atau kram di rahim saat 3-5 hari setelah pemasangan. Yang namanya juga habis dipasang, ada alat baru, ada benda baru di dalam rahim kita, pasti rahim kita berontak dong. Nah, jadi makanya terjadilah yang disebut, kalau di sini disebutnya kejang, padahal itu ya maksudnya kram gitu ya. Ada rasa kram di dalam rahim. Jadi perut tuh kram gitu ya. Perdarahan berat pada waktu haid atau diantaranya memungkinkan penyebab anemia. Nah, karena haidnya jadi banyak gitu kan, jadi banyak dan lama, memungkinkan si yang memakainya menjadi anemia gitu kan. Biasanya makanya saya sarankan kepada ibu yang memakai kontrasepsi ini untuk meminum FE atau penambah darah ya, tablet tambah darah gitu ya. Tablet tambah darah, karena emang untuk mencegah yang namanya anemia itu karena emang menstruasinya jadi lama kan.
Tidak mencegah IMS ya, termasuk HIV atau AIDS. Tidak baik digunakan pada perempuan yang IMS. Jadi tidak baik digunakan pada perempuan yang dia punya infeksi menular seksual. Penyakit radang panggul. Nah, ini juga jadi kalau yang penyakit radang panggul biasanya perlu pemeriksaan lebih lanjut lagi. Jadi dia tidak diperbolehkan untuk memakai IUD ini karena kan dia ada infeksi ya, maksudnya ada radang panggul ya. Jadi emang tidak dihitungkan untuk memakai si kontrasepsi AKDR ini karena kan alat ya, bentuk alat dan disimpan di dalam rahim seperti itu. Nah, jadi intinya si KB AKDR ini, alat kontrasepsi dalam rahim ini, keuntungannya ada keuntungannya, ada juga kerugiannya, karena dari setiap kontrasepsi juga ada keuntungan dan kerugiannya gitu kan. Jadi kita itu hanya 90% lah ya untuk masalah itu. Kita semuanya hanya mencegah apabila emang terjadi, itu adalah satu bagian kehendak dari Allah gitu ya, dari Allah. Makanya, Bu saya KB kok saya hamil, nah gitu kan misalkan. Nah kita hanya berusaha kalau emang udah tepat, udah sesuai dengan prosedur kontrasepsinya, tapi kita masih tetap hamil, kita kembalikan sama Allah. Nah emang apa yang kita lakukan itu adalah bagian dari syariat dan hakikatnya dari Allah. Oke, semangat ibu-ibu, udah mulai ngerti ya. Jadi jangan takut dengan namanya kontrasepsi AKDR ini, alat kontrasepsi dalam rahim ini. Di sini itu di tempatnya Bu Bidan kayaknya jarang deh gitu kan. Di desanya Bu Bidan pun mungkin bisa terhitung ada 1-2 yang memakai AKDR ini, karena emang mereka memikirkannya takut dipasangkannya di dalam rahim. Ya sebenarnya sih dia banyak keuntungannya. Salah satu yang menguntungkan itu jangkanya lama sekali gitu, sampai 10 tahun. Soalnya alat kontrasepsi lain tidak ada yang lebih panjang dari AKDR ini. Oke ya, mungkin untuk penjelasan AKDR mudah-mudahan bisa dipahamin, mudah-mudahan bisa bisa dipahamin lah intinya. Apabila emang ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Jujur sangat welcome sekali untuk yang bertanya dan welcome sekali untuk yang mengkritik gitu kan ya. Jujur harus cerita gitu kan. Ini itu Jujur bikin video dari awal, bikin video sampai detik ini. Jujur tuh masih belajar untuk belajar mengedukasi, belajar menyampaikan. Sebagai bidan kan tugasnya adalah mengedukasi. Semuanya kembali ke pasien ya, semuanya kembali ke ibu-ibu, semuanya kembali ke keluarga. Ibu bidan hanya melakukan edukasi, menjelaskan ini loh keuntungannya, ini loh kerugiannya. Mangga mau pilih yang mana, mau pilih yang serak di hati lah, diserak di hati ibu-ibu gitu kan. Harapannya semoga video ini bermanfaat. Apabila emang ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan, boleh chat di kolom komentar. Kalau yang kenal Bu Bidan Juju, malahan misalkan salah satunya adalah pasiennya Bidan Juju, boleh nanya langsung gitu ya. Pokoknya mah mudah-mudahan video ini bermanfaat. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.